Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama Diariana Tufa. Halo teman-teman, mom semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Yang sakit semoga segera diangkat sakitnya, dan yang sedang ada masalah atau sedang terlilit hutang, semoga Allah berikan jalan keluar dan dilunaskan hutangnya. Untuk teman-teman yang baru gabung atau baru nemuin channel aku, halo, salam kenal. Mohon dukungannya ya. Setelah nonton durasi 3 menit, bisa klik tombol like, subscribe supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat bikin video-video selanjutnya yang menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa aktifkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman, supaya kita bisa saling bersilaturahim. Tapi sebelumnya kita unboxing paket dulu ya teman-teman. Ini aku unboxing paket dari Shopee, yaitu sendok kayu yang aku pakai untuk ngambil bumbu dasar, supaya bumbu dasar aku itu tetap terjaga warnanya. Karena kalau pakai sendok besi itu warnanya bisa berubah ke hitam-hitaman. Dan ini minyak kelapa. Minyak khas ini aku gunakan sebagai campuran bumbu dasar putih aku ya, supaya bumbunya itu harum gitu ya teman-teman. Karena aku menyimpan bumbu dasar itu tanpa ditumis ya teman-teman. Jadi bumbunya itu bener-bener fresh, mentah, belum ditumis. Jadi ditumisnya ya pas mau digunakan. Untuk teman-teman yang mau samaan bisa cek linknya di description box aku ya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Tapi seperti biasanya ya teman-teman, simak videonya tanpa di skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Apa aja sih 14 tips sukses menabung untuk beli rumah atau house fund? Pastinya teman-teman, salah satu tipsnya udah dilaksanakan. Nah, tinggal nambahin nih tips-tips yang lain dari aku. Dan siapa nih teman-teman yang masih ngontrak seperti aku dan pengen beli rumah, semoga tips-tips dari aku ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil selama kita mau berusaha dan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa saja terjadi. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan doa itu milik kita, sedangkan keputusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal seberapa kuat kita berusaha dan berdoa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nabung, semoga rezekinya dilancarkan ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah punya rumah tapi masih butuh dana untuk renovasi, semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin. Langsung aja ke tips-tipsnya ya teman-teman. Tips yang pertama adalah niat. Karena kewajiban bagi seorang umat muslim mengawali sesuatu dengan membaca bismillah. Ayo ngaku, siapa nih yang suka lupa sebelum melakukan sesuatu lupa baca bismillah? Yang kedua, sudah dibahas di video-video sebelumnya, yaitu budgeting atau pengelolaan keuangan rumah tangganya itu terkendali atau tidak over budget. Yang ketiga adalah menentukan harga rumah yang ingin dibeli. Nah, dari harga rumah yang ingin dibeli tersebut, pasti kita tahu dong target kita itu berapa. Tabungan kita itu harus terkumpul dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan, itu sebesar nominalnya sekian gitu ya teman-teman. Dan yang keempat, menentukan nominal tabungan. Menentukan nominal tabungan ini pertama menyesuaikan kemampuan kita. Yang kedua, menyesuaikan dengan jangka waktu yang kita tentukan.
dan pastinya dengan target nominal rumah yang akan kita beli. Yang kelima yaitu membuat rekening khusus. Jadi tabungannya itu disendiriin gitu ya mom, ATM-nya, supaya tidak terotak-atik lagi. Yang keenam yaitu bebas hutang. Karena kalau masih punya tanggungan untuk nabung itu pikiran belum fokus ya teman-teman, belum bisa fokus untuk menabung karena masih memikirkan cicilan dan lain sebagainya yang bersifatnya hutang. Yang ketujuh yaitu berinvestasi, bisa logam mulia. Kenapa logam mulia? Karena logam mulia itu semakin hari bukan semakin turun ya teman-teman, tapi semakin naik harganya. Dan tidak ada istilah tekor gitu ya teman-teman. Yang kedelapan, hidup hemat dan belanjalah dengan bijak. Misalnya nih, kalau kerja yang tadinya jajan, usahain deh mulai sekarang turunkan gengsi, bawa bekal dari rumah dan air minum sendiri dari rumah ya teman-teman. Yang kesembilan, manfaatkan rumah bersubsidi. Karena rumah yang bersubsidi itu mayoritas harganya lebih terjangkau gitu ya teman-teman. Dan yang ke-10, mencari penghasilan tambahan. Jadi tidak mengharapkan dari penghasilan tetap aja. Kalau kita punya penghasilan tambahan, setidaknya penghasilan tambahan tersebut bisa utuh kita tabung ya teman-teman. Yang ke-11 adalah bawa bekal dan air minum saat kerja. Tadi udah ya. Yang ke-12 yaitu diskusi dan libatkan pasangan. Maksudnya berdiskusi sama istri atau suaminya, membahas tentang jangka waktu menabungnya berapa bulan atau berapa tahun, terus nominalnya per hari berapa, atau kalau yang gajian per bulannya disisihin berapa ya teman-teman. Semua berdasarkan kesepakatan. Karena kalau tanpa kesepakatan itu akan terasa sulit untuk dijalankan. Yang ke-13 yaitu lakukan dengan konsisten serta komitmen yang tinggi. Karena tanpa konsistensi serta komitmen ya teman-teman, itu sulit untuk dijalankan. Karena menabung itu merupakan sebuah tantangan dan juga memerlukan kedisiplinan. Kalau nggak disiplin atau belum bisa konsisten ya teman-teman, itu sulit terkumpul, bisa melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Yang ke-14, sebelum memulai segala tips dari aku, usahakan melunasi semua pinjaman atau hutang supaya tenang ya teman-teman, fokus untuk menabung. Nah itu dia house fund atau 14 tips sukses menabung untuk beli rumah. Seindah-indah apapun atau semegah apapun rumah mertua atau rumah orang tua sendiri, gak seindah rumah sendiri ya teman-teman. Apalagi rumah itu hasil dari jerih payah kita sendiri. Itu ada kebanggaan yang luar biasa gitu ya, walaupun pencapaiannya itu nggak sama seperti pencapaian orang lain, tapi setidaknya kita itu bangga menjadi diri sendiri. Meski rumah orang itu meskipun bagus, mewah gitu ya, tapi nggak nyaman kita tempatin. Misalnya kita ngontrak, sebagus apapun kontrakannya, kita tetap nggak nyaman karena kita harus memikirkan setoran angsuran bulanannya ya, setoran kontrakannya, itu hati nggak tenang. Tapi kalau sesederhana apapun rumah kita sendiri, percayalah ketenangan dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Dan pastinya kalau hati tenang, bahagia, rezeki itu insya Allah lancar teman-teman.
ada pepatah, rumahku adalah surgaku. Jadi sebagus apapun kalau milik orang lain, dan sesederhana apapun kalau milik kita, tetap nyaman di rumah kita sendiri ya teman-teman. Karena sejatinya kebahagiaan tidak terletak pada sebagus apa atau semegah apa sebuah rumah, tapi dari isi rumah tersebut, yaitu penghuninya ya teman-teman. Kalau penghuninya itu merasa nyaman, tenang, bahagia, rumah yang sederhana pun akan terasa megah dan indah. Sedangkan rumah yang megah dan indah atau mahal, misalnya seperti gedung kayak gitu ya teman-teman, tapi tidak nyaman untuk ditempatin, itu seperti neraka dunia ya teman-teman. Semoga tips-tips dari aku ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk mulai menabung. Yang udah menabung tapi belum konsisten, semakin konsisten. Dan mohon maaf ya jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam videonya, karena aku juga masih belajar. Setidaknya aku berusaha untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Ambil saja sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah klik video aku, nontonin video aku, meluangkan waktu dan mengikhlaskan kuotanya. Semoga Allah gantikan dengan kelimpahan rezeki dan kebahagiaan yang tiada henti. Untuk teman-teman senior yang selalu memberi dukungan, memberi support, kadang memberi masukan, semoga teman-teman senior semakin sukses channelnya, makin banyak viewnya, dan makin banyak dolarnya. Semoga aku dan teman-teman pemula yang lain bisa merasakan seperti yang dirasakan teman-teman YouTuber senior. Jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi, bukan sebagai timbulnya rasa iri dan dengki. Segini dulu sharing dari aku ya teman-teman. Insya Allah kita bertemu di video-video selanjutnya. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.